Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzal Diansyah dari BS 4502 ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi sistem operasi pertemuan ke-14 yaitu virtual machine. Yang pertama saya akan membahas konsep virtual machine itu sendiri. Jadi pada konsep virtual machine untuk mendukung beberapa sistem operasi dalam membuat, mengelola, dan mendukung infrastruktur perangkat keras dan sistem operasi yang berbeda adalah proses yang mahal dan membutuhkan sumber daya yang banyak. Salah satu strategi efektif untuk mengatasi masalah ini dikenal dengan istilah virtualisasi. Nah, virtualisasi memungkinkan satu PC atau server untuk menjalankan secara bersamaan beberapa sistem operasi atau beberapa sesi dari satu sistem operasi. Dan pada dasarnya, sistem operasi host dapat mendukung beberapa mesin virtual atau virtual machine yang masing-masing memiliki karakteristik dari sistem operasi tertentu. Di sini terdapat dua tipe virtual machine. Yang pertama kita bahas adalah hypervisor. Jadi hypervisor dimuat sebagai lapisan perangkat lunak yang tipis secara langsung ke dalam server fisik pada lingkungan yang matang, di mana host virtualisasi dikelompokkan bersama-sama untuk meningkatkan ketersediaan dan penyeimbangan beban. Sebuah hypervisor dapat diatur di new host. Dan new host bergabung ke dalam cluster yang ada dan virtual machine S bisa berpindah ke new host tanpa adanya interupsi dari server. Bisa dilihat di sini adalah gambaran terhadap virtual machine hypervisor. Kemudian tadi merupakan tipe yang pertama, selanjutnya untuk tipe kedua. Pada tipe 2 hypervisor, konsep bahwa hypervisor dimuat ke dalam bare metal server biasanya sulit dipahami oleh sebagian orang. Mereka lebih familiar dengan solusi yang berfungsi seperti aplikasi biasa, di mana kode program tersebut dijalankan di atas sistem operasi seperti Microsoft, Windows, atau Linux. Dan di sini adalah bagaimana tipe 2 hypervisor disebarkan. Terdapat gambaran tipe hypervisor. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas prosesor. Ada dua strategi utama untuk menyediakan sumber daya pemrosesan atau prosesor. Yang pertama adalah mengeksekusi emulasi chip sebagai perangkat lunak dan memberikan akses ke dalam sumber daya tersebut. Metode ini memiliki keuntungan dalam transportabilitas yang mudah karena tidak tergantung pada platform tertentu. Contoh dari metode ini adalah QEMU dan Android Emulator di Android SDK. Namun dari segi kinerja, metode ini kurang efisien karena proses emulasi membutuhkan sumber daya yang banyak. Selanjutnya, untuk model kedua tidak benar-benar memvirtualisasi prosesor, melainkan memberikan segmen waktu pemrosesan pada prosesor fisik atau PCPUs dari host virtualisasi kepada prosesor virtual mesin virtual yang dihosting pada server fisik. Prosesnya sebagai berikut: ketika sistem operasi dalam mesin virtual mengirim instruksi ke prosesor, hypervisor mengintersepsi permintaan tersebut. Kemudian hypervisor menjadwalkan waktu pada prosesor fisik host, mengirimkan permintaan untuk dieksekusi dan mengembalikan hasilnya ke sistem operasi mesin virtual. Hal ini memastikan penggunaan yang paling efisien dari sumber daya prosesor yang tersedia pada server fisik. Hypervisor berperan sebagai pengatur lalu lintas, menjadwalkan waktu pemrosesoran untuk setiap permintaan mesin virtual serta mengarahkan permintaan dan data ke dan dari mesin virtual. Dalam model ini, prosesor fisik yang ada di hosting pada server fisik dibagi menjadi segmen waktu yang dialokasikan kepada prosesor virtual pada mesin virtual. Hypervisor bertanggung jawab mengatur alokasi waktu pemrosesan dan mengatur aliran permintaan dan data antara mesin virtual dan prosesor fisik. Selanjutnya untuk batch memory management, penggunaan memori dalam lingkungan virtual lebih berkaitan dengan pengelolaan sumber daya fisik daripada penciptaan entitas virtual. Mesin virtual dikonfigurasi dengan sumber daya yang lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh host virtual. Kemudian berbagi halaman
Berbagi halaman mirip dengan deduplikasi data, teknik penyimpanan yang mengurangi jumlah blok penyimpanan yang digunakan. Ketika sebuah virtual machine diinstansiasi, halaman-halaman sistem operasi dan aplikasi dimuat ke dalam memori. Selanjutnya, hypervisor dapat menggunakan sebagian dari memori yang dialokasikan tersebut untuk virtual machine, lain dengan mengambil kembali halaman-halaman lama yang tidak digunakan. Dan yang terakhir, prosesor pengambilan kembali ini dilakukan melalui teknik ballooning, kemampuan untuk mengalokasikan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik pada host disebut sebagai overcommit memory. Selanjutnya kita akan membahas tentang input-output management. Jadi untuk prosesnya sendiri, input-output management dalam sistem operasi melakukan pemanggilan ke driver perangkat seperti halnya pada server fisik. Driver perangkat kemudian terhubung dengan perangkat, namun dalam kasus server virtual, perangkat yang digunakan adalah perangkat yang diemulasikan dan diatur oleh hypervisor. Kemudian Java Virtual Machine. Java Virtual Machine bertujuan untuk memberikan ruang runtime bagi sekumpulan kode Java untuk berjalan pada sistem operasi apapun yang dipersiapkan di platform perangkat keras apapun, tanpa perlu melakukan perubahan kode untuk menyesuaikan dengan sistem operasi atau perangkat keras yang berbeda. JVM sendiri dijelaskan sebagai mesin komputasi abstrak yang terdiri dari instruksi register PC program counter, stack untuk menyimpan variabel dan hasil, heap untuk data runtime, dan pengumpulan trash, serta area metode untuk kode dan konstanta. Selanjutnya, Linux vServer Virtual Machine Architecture. Platform hosting meliputi gambar OS bersama dan privilege host virtual machine yang berperan dalam pemantauan dan pengelolaan virtual machine lainnya. Platform virtual machine itu sendiri menciptakan mesin virtual dan merupakan perspektif sistem yang terlihat oleh aplikasi yang berjalan pada masing-masing virtual machine. Kemudian yang terakhir, vServer menyediakan gambar OS bersama yang telah divirtualisasikan termasuk sistem file root dan kumpulan bersama dari pustaka sistem dan layanan kernel. Setiap virtual machine dapat diboot, dimatikan, dan direboot secara independen. Kemudian kita akan bahas tentang Android Virtual Machine itu sendiri. Platformnya. Platform Android menggunakan mesin virtual bernama Dalvik. Dalvik VM atau DVM digunakan untuk menyalakan file dalam format Dalvik executable dalam format .dx atau .dex. Format dex dioptimalkan untuk menyimpan yang efisien dan eksekusi yang dapat dipetakan pada memori. Setiap aplikasi Android berjalan dalam proses yang terpisah dengan menggunakan instance Dalvik VM yang unik. Dalvik dirancang agar perangkat dapat menjalankan beberapa virtual machine secara efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang slide terakhir di dalam materi ini. Jadi kelanjutan dari Android Virtual Machine yang tadi. Jadi DVM berfungsi untuk menjalankan aplikasi dan kode yang ditulis dalam bahasa Java. Uh, dengan melalui prosesnya dimulai dari penggunaan compiler Java standar yang mengubah kode sumber dalam bentuk file teks menjadi bytecode. Selanjutnya, bytecode tersebut dikompilasi menjadi file.dex yang dapat dibaca dan digunakan oleh Dalvik Virtual Machine. Dan yang terakhir, file kelas diubah menjadi file.dex mirip dengan file.jar pada penggunaan JVM Java standar yang kemudian dibaca dengan dieksekusi oleh DVM. Dan berikut di sini adalah format .jar yang diklasifikasikan seperti gambar berikut, kemudian .apk dan .dex yang tadi saya sebutkan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi 14 sistem operasi yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.